Media-media mengabarkan bahwa pemerintah Indonesia telah menaikkan anggaran untuk perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Peningkatan anggaran ini menurut media diperlukan untuk mengakomodasi perayaan yang akan diadakan di dua lokasi berbeda, yaitu di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Presiden di IKN. Meskipun ada penambahan anggaran, pemerintah menyatakan bahwa peningkatannya tidak terlalu signifikan. Namun, bengkaknya anggaran ini ternyata menimbulkan kehebohan di media. Publik khawatir bahwa penambahan anggaran ini akan berimbas pada keuangan pemerintahan berikutnya. Sebagian kalangan bahkan menganggapnya sebagai pemborosan anggaran hanya demi pertaruhan politik Presiden Joko Widodo dan naiknya citra pembangunan IKN. Bagaimana kita, anggota masyarakat, sebaiknya melihat masalah ini secara jernih? Kita bahas setelah ini. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun ini akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena untuk pertama kalinya akan digelar di dua tempat, di Jakarta dan di IKN. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa IKN dipilih sebagai lokasi upacara kenegaraan karena saat ini Indonesia sedang dalam masa transisi perpindahan menuju ibu kota baru. Sehingga menurut Presiden, upacara dilakukan di dua tempat agar perjalanan kepindahan ibu kota lebih terasa bermakna. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di dua lokasi tersebut tentu saja membawa konsekuensi, yaitu membengkaknya anggaran pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan bahwa anggaran negara untuk pelaksanaan upacara bendera di dua lokasi tersebut akan membawa konsekuensi membengkaknya anggaran negara. Meskipun demikian, masih menurut Pratikno, peningkatan anggaran tersebut tidak signifikan. Hanya saja masyarakat sebetulnya bertanya-tanya, berapa sebenarnya anggaran untuk pelaksanaan sebuah upacara kemerdekaan? Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Fitra, pernah memberi gambaran. Upacara peringatan kemerdekaan RI pada tahun 2012, contohnya, menelan biaya 7,8 miliar. Jadi, dengan mempertimbangkan nilai inflasi dan fakta bahwa acara peringatan tersebut akan dilakukan di dua lokasi yang berbeda, maka wajar saja biaya penyelenggaraan untuk tahun ini akan naik beberapa kali lipat. Nah, masalahnya dengan lonjakan anggaran yang drastis itu, maka tidak heran jika ada media atau bahkan beberapa media yang menyebut bahwa membengkaknya anggaran untuk menggelar perhelatan negara tersebut sebagai pemborosan. Media bahkan mengutip seorang pengamat kebijakan yang menyebut bahwa acara atau upacara kenegaraan peringatan 17 Agustusan itu akan memberikan konsekuensi yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan ambisi Presiden Joko Widodo yang sedang membangun IKN. Namun tuduhan itu buru-buru ditepis oleh pemerintah. Biaya penyelenggaraan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN terlalu mahal. Saya ingin menjelaskan, jadi yang paling utama dalam sebuah governance adalah accountable dan transparan. Jadi pembukaannya buktinya semua tahu,
harga memang tidak seperti biasanya. Untuk itulah saya katakan di dalam kesempatan yang lalu, ya, untuk kemerdekaan Republik Indonesia tidak ada yang mahal. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menyatakan bahwa meskipun ada kenaikan, itu tidak berarti pemerintah akan menggunakan anggaran secara sewenang-wenang. Masih menurut Muldoko, tidak ada yang mahal jika tujuan peringatan Hari Besar Negara. Terlebih peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun ini untuk pertama kalinya digelar di IKN. Bagi Muldoko, tidak ada yang mahal untuk kepentingan negara. Nah, kita perlu melihat isu ini dengan jernih dan hati-hati. Mengapa? Karena di satu sisi, anggaran yang lebih besar untuk perayaan 17-an ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menunjukkan IKN sebagai ibu kota baru dan percepatan proses kepindahan. Keputusan ini juga memiliki tujuan yang strategis, yaitu untuk menunjukkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan IKN di mata masyarakat dalam negeri maupun komunitas internasional. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa setiap kenaikan anggaran pemerintah tidak lepas dari sumbernya. Dari mana sumbernya? Yaitu anggaran negara yang berasal dari pajak dan pendapatan lain yang pada akhirnya atau ujung-ujungnya sebetulnya asalnya dari masyarakat seperti kita juga. Peningkatan biaya untuk perayaan semacam ini dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama ketika dihadapkan pada masalah mendesak lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang masih memerlukan perhatian besar. Di sisi lain, kebijakan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk proyek-proyek besar seperti ini juga berpotensi mengalir kembali ke masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar IKN dapat membuka lapangan pekerjaan baru, terutama bagi masyarakat setempat. Kemudian meningkatkan pendapatan lokal dan mempercepat distribusi kesejahteraan ke daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh dan kurang berkembang. Menjelang perayaan kemerdekaan ini saja, ya, kita tahu dari media, hotel-hotel di Balikpapan dan sekitarnya dikabarkan telah kebanjiran tamu sejak beberapa pekan lalu. Hotel-hotel mengaku fully book, sudah dipesan jauh-jauh hari. Kemudian para pengusaha rental mobil juga panen, ya, stok mobil mereka habis dipesan tamu-tamu dari luar Kalimantan dan Balikpapan. Restoran, kafe, dan warung-warung makanan, juga salon kecantikan, ya, dan UKM lain juga kebagian rezeki. Ya pastilah ya, para calon peserta upacara kan perlu dandan, perlu makan, ya. Kemana lagi kalau mereka tidak mencari salon-salon di sekitar IKN. Jadi sebenarnya kita bisa melihat kenaikan anggaran perayaan 17-an Agustus ini dari dua wajah. Di satu sisi, penting untuk mempertanyakan efisiensi dan prioritas penggunaan anggaran negara, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Di sisi lain, kita juga harus melihat potensi jangka panjang dari investasi besar di proyek-proyek strategis, proyek super prioritas seperti IKN yang akan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat dengan catatan jika dikelola dengan baik. Saya melihat fenomena ini sebagai sebuah cerminan dari strategi komunikasi pemerintah saat ini. Di mata saya, pemerintah sedang mencari keseimbangan antara perlunya simbolisme politik dan kebutuhan nyata masyarakat.
Kita dapat mengapresiasi strategi itu sebagai upaya untuk membangun identitas baru melalui IKN. Namun, kita juga harus tetap waspada, tetap kritis agar proyek besar seperti IKN tidak mengorbankan kepentingan masyarakat lebih luas. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Jadi bukan hanya untuk memoles citra atau memenuhi ambisi jangka pendek. Narasi besar memang penting, namun pada akhirnya realitas di lapangan yang akan menentukan apakah kebijakan ini benar-benar akan menguntungkan bangsa atau justru melahirkan tantangan baru bagi pemerintahan mendatang dan masyarakat. Disinilah pentingnya media ya untuk tetap terus mengawal, mengkritisi kebijakan pemerintah termasuk dalam proyek Ibu Kota Baru. Tanpa pengawalan media, maka pemerintah akan tidak bisa dikontrol dan masyarakat juga yang akhirnya dirugikan. Taufik.